Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mendiskusikan mengenai hasil dari analisis anotasi putusan yang telah kami pilih. Untuk yang pertama itu kami memilih putusan nomor 29 garing PDT.G/2014 garing PN.KBJ. Mungkin teman-teman kan udah baca ya analisis dari kasusnya dari file yang sudah ada. Ini aku mau ngejelasin lagi secara singkat untuk kasus posisinya ini. Jadi yang penggugat itu ada empat orang, yang satu itu laki-laki, yang tiga itu perempuan. Mereka ini bersaudara, mereka ini merupakan adik kandung dari yang tergugat. Yang tergugat ini dua orang, yaitu dua kakak tertua laki-laki dari keluarga mereka. Jadi objek perkara yang disengketakan itu harta warisan dari orang tua mereka yang berupa 16 kafling tanah. Selanjutnya di putusan hakim ini nantinya setelah diteliti lebih lanjut ternyata dari 16 kafling itu 10-nya itu bukanlah hak milik dari orang tua mereka. Akhirnya jadi yang dibagikan oleh hakim itu kepada mereka cuma 6 kafling tanah. Nah, nanti dibagiinnya itu semuanya dapat, untuk anak perempuan juga dapat meskipun mereka ini Batak kan ya patrilineal, tapi ntar dapat juga perempuan cuman emang nggak sebanyak anak laki-laki. Selanjutnya ada analisis kasus. Yang pertama itu analisis kasus dari putusan tersebut, hakim dalam hal pertimbangan dan penelitian kasus sudah memenuhi kekuasaan kehakiman. Lalu selanjutnya, putusan hakim yang melihat hak laki-laki dan perempuan sama membawa suatu perubahan yang sangat besar pada tatanan hukum masyarakat adat Batak Karo. Buat teman-teman, apakah ada yang ingin didiskusikan atau yang ditanyakan? Saya mau nanya ya, jadi kan berarti pihak wanita dari garis keturunan patrilineal itu jika ingin mendapatkan hak warisnya itu berarti dia harus naik ke pengadilan dulu, yang dimana kalau misalkan mengerucut semuanya kepada hukum adat patrilineal, berarti pihak wanita atau perempuan itu nggak mendapatkan sama sekali. Itu gimana? Sebenarnya itu kan di adat Batak itu ada yang namanya kekelengan. Kekelengan itu semacam artinya itu kesayangan. Itu udah saya jelasin juga di analisis. Jadi mungkin di sini itu peristiwanya jadi kayak kakak laki-laki ini misalnya ini sayang banget nih sama salah satu adiknya sehingga dia ngasih harta warisan dia ke adiknya, itu namanya kekelengan. Jadi sebenarnya kalau misalnya emang sih di Batak itu perempuan tuh nggak dapat, cuman dia bisa dapat kalau saudara laki-lakinya ingin memberikan. Itu juga sebenarnya ada di salah satu namanya Pauseyang, itu kalau nggak salah harta asal bersama itu si perempuan juga bisa didapetin, cuman dengan izin saudara laki-laki, paman, pokoknya saudara kayak kakek mereka satu marga gitu. Jadi sebenarnya mereka tuh bisa, tapi emang kalau misalnya dalam hukum itu mereka nggak dapat gitu. Tapi setelah putusan ini seharusnya sih semuanya dapat. Mungkin di pedalaman yang adat banget perempuan masih banyak yang nggak dibagi gitu kali ya. Jadi gitu aja sih intinya. Ada pertanyaan yang lain? Saya mau bertanya juga dong. Kita kan yang saya pahamin ya dari permasalahan putusan ini tuh, kalau saya mikirnya kan di putusan ini tuh dari awalnya itu kan maksudnya kalau menurut Undang-Undang Dasar 1945 kan setahu saya tuh hukum adat tuh diakuin juga ya. Nah, tapi kan dalam putusan ini hukum adat terlihat dikesampingkan gitu. Nah, Pak, apa emang bisa kalau misalkan seperti itu ya? Saya izin jawab. Hakim mengesampingkan hukum adat Batak Karo yang menyatakan bahwa anak laki-laki suku Batak Karo tuh lebih banyak daripada bagiannya, atau mungkin tidak mungkin keseluruhan dari hartanya diambil oleh anak laki-laki dan anak perempuan tidak dapat, atau bagian dari laki-laki lebih banyak. Kenapa tidak menggunakan hukum adat itu? Karena
telah berkembangnya sesuai dengan zaman. Jadi karena sudah berkembangnya zaman, banyak juga perkara-perkara yang hakim memutuskan untuk membagi rata, maka hakim mengesampingkan hukum adat Batak Karo ini. Jadi karena sesuai berkembangnya zaman, maka hakim memutuskan untuk membagi dengan rata atau anak perempuan juga mendapatkan bagiannya. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Cukup jelas. Sekarang kita bisa bahas putusan yang kedua. Oke, jadi saya akan membahas putusan nomor 583 garing PDTG garing 2011 garing PN JKT S Selatan. Bisa dilanjut. Nah, kasus posisinya itu intinya tuh dalam permasalahan ini si ahli waris tuh meninggal dan dia meninggalkan harta warisan kepada 9 anaknya. Dari 9 anak ini 6 anak perempuan, 3 anak laki-laki. Mereka ini asalnya dari Batak. Berarti kan mereka makainya sistem patrilineal dong. Nah, tapi dalam kasus ini si perempuan ini, anak-anak perempuan ini merasa nggak adil karena pembagian harta warisan itu nggak sama rata gitu, 2:1. Itu sih. Bisa dilanjut. Nah, kalau dari pernyataan si penggugat, di mana penggugat ini anak-anak perempuannya, dia ini bilang setelah ahli warisnya udah meninggal, seharusnya sesuai hukum yang berlaku, mereka ngutip pasal 833 KUH Perdata, di mana dalam pasal tersebut itu menyatakan sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal. Nah, ini berarti maksudnya itu si perempuan juga mendapatkan bagian gitu yang sama rata sama laki-laki. Bisa dilanjut. Kalau pembelaannya tergugat, anak laki-lakinya, mereka ini ngerasa apa yang mereka lakukan ini udah benar karena ada namanya surat wasiat dari si ahli waris, di mana di surat wasiat tersebut anak laki-lakinya itu nanti dikasih 2:1 terhadap anak perempuannya. Itu. Nah, ketika udah masuk ke pengadilan, awalnya hakim nyaranin nih untuk diselesaikan di luar jalur pengadilan dulu, yaitu dari lembaga adatnya, karena mereka dari Batak, ya diselesaikan di lembaga adat di Batak. Kalau nggak salah itu namanya, nama lembaganya itu, sebentar. Nama lembaga adat di Batak itu namanya Lembaga Adat Dalihan Natolu. Nah, di sini tuh benar-benar diselesaikan secara adat, tapi pada ujungnya si lembaga adat ini memutuskan bahwa laki-laki ini dapat sepenuhnya, nah perempuan enggak. Ya karena mungkin patrilineal kan. Tuh. Nah, putusan hakimnya sih intinya akhirnya si perempuan sama laki-laki dapat sama rata. Lanjut. Nah, di analisis kasusnya itu yang pertama ada pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara telah mengikuti perkembangan zaman dan sesuai undang-undang yang berlaku. Jadi hakim ini mengetahui kan sistem keluargaan yang dianut oleh pihak yang berperkara adalah patrilineal. Namun nggak boleh dong hanya berpatokan pada sistem keluargaan saja. Banyak pertimbangan juga. Hakim harus melihat dengan luas seperti melihat lingkungan, di mana ahli waris tinggal, apakah sudah lama tinggal merantau jauh dari kampung halaman atau tidak.
Karena biasanya mereka yang sudah merantau itu bisa bergeser sistem kekeluargaannya menjadi parental. Nah, yang kedua itu analisis kasusnya ada hakim ini menyampingkan hibah wasiat, yang dimana hibah wasiat itu sebenarnya udah mempunyai hukum yang tetap kan, cuman hakim di sini karena merasa dia tuh memutuskan sesuai dengan kekuasaan kehakimannya gitu. Sampai sini ada yang ingin bertanya nggak? Saya ingin bertanya, dalam sistem patrilineal kan bukan perempuan nggak bisa dapat sama sekali kan? Bisa, cuman harus ada izin saudara laki-laki. Tapi kok di dalam perkara ini, dalam putusan ini, anak perempuan itu udah dapat bagian dari awal. Itu kok bisa gitu, gimana? Iya, jadi kan kalau dalam pokok perkara di putusan ini awalnya tuh bukan karena si anak perempuan nggak dapat sama sekali, tapi dari awal sebenarnya perempuan tuh udah dapat. Cuman 2:1 maunya si anak laki-lakinya. Jadi dia tuh dapat lebih kecil dibanding si anak laki-lakinya. Nah, itu karena sebenarnya sebelumnya itu udah ada hibah wasiat dari si ahli warisnya. Itu karena udah ada hibah wasiat yang merupakan salah satu yang mempengaruhi harta warisan, itu bisa jadi berpengaruh tuh, walaupun mereka pakai sistem patrilineal di Batak. Gitu. Oke, makasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, kan dalam putusan hakim memutuskan untuk membagi rata sesuai dengan asas keadilan. Padahal di situ udah tertera wasiat yang harus dijalankan. Apakah bisa mengesampingkan wasiat? Bukankah wasiat sudah memiliki kekuatan hukum? Jadi tuh di sini tuh terlihat sih seperti hakim mengesampingkan hibah wasiat. Tapi di sisi lain itu hakim bertujuan untuk berkeadilan yang universal. Jadi keputusan hakim tentang ahli waris dan bagian harta warisan adalah dengan menggunakan asas keadilan, yang dimana asas keadilan itu berdasarkan status, kedudukan, jasa, sehingga setiap keluarga pewaris tuh dapat harta warisan. Nah, terus pertimbangan hakim dalam putusan ini juga ada dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang ketentuan pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Jadi gimana? Udah jelas jawabannya? Terima kasih, sudah jelas. Selesai kali ya sesi diskusinya. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.